Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Para Saleh, tempat di mana kisah-kisah Islam yang mengguncang langit dihidupkan kembali. Di sini tak hanya bercerita, tapi membangkitkan iman yang mungkin mulai lelah dalam perjalanan dunia. Hari ini kita akan menyelami salah satu momen paling haru dalam sejarah umat ini. Sebuah kisah yang ditulis dengan air mata, ditopang oleh keyakinan, dan disaksikan oleh langit. Hijrah ke Madinah. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar perpindahan tempat, tapi perpindahan hati, jiwa, dan seluruh hidup demi Allah dan Rasul-Nya. Tanpa berlama-lama, mari kita hidupkan kembali jejak langkah itu, dan simak bersama kisahnya. Bayangkan, malam yang gelap menyelimuti Makkah. Bintang-bintang bertaburan di langit, menyaksikan bisu sebuah tragedi yang berlangsung dalam diam. Di balik pintu-pintu rumah sederhana, ada tangisan yang hanya diketahui oleh Allah. Tangan-tangan terangkat di sepertiga malam, memohon kekuatan dari langit. Suara langkah kaki para sahabat tak lagi bebas, setiap gerak dicurigai. Maka tanah kelahiran Nabi, kini menjadi tanah yang penuh ancaman bagi mereka yang beriman. Namun dari kegelapan ini, akan lahir sebuah cahaya. Cahaya hijrah. Hijrah bukan sekadar perpindahan geografis. Ini adalah perpindahan iman, dari keterasingan menuju kejayaan. Dari tekanan menuju keteguhan, dari duka menuju cahaya harapan. Sebuah pilihan untuk meninggalkan segalanya demi Allah dan Rasul-Nya. Bagian 1. Tekanan dan derita kaum muslimin. Penindasan telah berlangsung bertahun-tahun. Bilal bin Rabah diseret di tengah panas padang pasir. Di dadanya ditindihkan batu besar, hanya karena ia berkata, "Ahad, Ahad." Yasir dan Sumayyah, suami istri yang saleh, disiksa hingga menghembuskan nafas terakhir di jalan Allah. Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Dengan darahnya, sejarah Islam ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan pengorbanan. Kaum Quraisy melarang siapapun berdagang dengan kaum muslimin. Mereka diboikot, dihapus dari kehidupan sosial. Seakan mereka bukan lagi bagian dari Makkah. Anak-anak menangis kelaparan. Ibu-ibu menahan lapar demi menyusui bayi mereka. Lelaki-lelaki ditindas, dihina, dicemooh. Namun dalam gelapnya penderitaan itu, mereka menyimpan cahaya keyakinan yang tak pernah padam. Namun, keimanan itu tak pernah pudar. Rasulullah SAW tetap berdakwah. Para sahabat tetap bersabar. Tapi semua itu mencapai titik puncaknya. Allah mengizinkan mereka untuk berhijrah. Bagian 2. Izin dari langit. Tangisan Abu Bakar. Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar. Dalam kesunyian malam beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk berhijrah." Tangis Abu Bakar pecah. Tapi bukan tangis takut. "Apakah aku akan menjadi temanmu ya Rasulullah?" Nabi SAW mengangguk. Tangisan Abu Bakar berubah menjadi bahagia. Cinta yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Ia segera menyiapkan 2 unta terbaik. Putrinya Asma bersiap dengan perbekalan. Abdullah bin Abu Bakar akan menyampaikan informasi dari Makkah. Amir bin Fuhairah, mantan budaknya yang saleh, akan membantu perjalanan. Semuanya dilakukan diam-diam. Karena Quraisy telah menyusun rencana pembunuhan malam itu juga. Di malam itulah cinta kepada Rasulullah diuji. Di rumah beliau, Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan Rasul. Seorang pemuda belia siap mati demi menyelamatkan sang Nabi. Bagian 3. Guat Sur. Di ambang bahaya malam tiba. Rasulullah keluar dari rumah. Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur beliau, mempertaruhkan nyawa demi sang kekasih Allah. Rasulullah dan Abu Bakar menuju Guat Sur di arah selatan Makkah. Bukan ke utara seperti arah Madinah. Strategi untuk mengelabui para pencari jejak. 3 hari mereka bersembunyi di dalam gua. Di luar, para pembunuh Quraisy mencarinya. Mereka hampir masuk ke gua itu. Abu Bakar gemetar. "Ya Rasulullah, andai mereka menundukkan pandangan ke kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita." Nabi SAW menjawab lembut, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Burung merpati membuat sarang di mulut gua. Laba-laba memintal jaring menutupi pintu.
Mata manusia tertipu, tapi mata Allah selalu menjaga. Di gua itu, Abu Bakar memeluk Nabi lebih erat. Ia menutup setiap celah di dinding gua dengan kain, hingga akhirnya satu lubang tak bisa ditutupi. Ia menutupinya dengan tumitnya. Seekor ular menggigitnya. Ia menahan sakit, air mata menetes, tapi tak menggerakkan tubuhnya sedikit pun, agar Rasulullah tidak terbangun. Bagian 4. Perjalanan menuju Madinah, ujian di tengah cahaya. Setelah 3 hari mereka keluar dan melanjutkan perjalanan, melintasi gurun pasir, berbatu, terik, dan berbahaya. Surakah bin Malik, pemburu hadiah, mengejar mereka. Tapi kudanya terus terjerembab. Ia akhirnya memohon perlindungan. Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana jika engkau mengenakan gelang kebesaran Kisra?" Surakah terpana. Mana mungkin seorang buronan bisa menaklukkan Persia? Tapi kelak, nubuah itu terbukti. Di masa Umar bin Khattab, Surakah benar-benar memakai gelang Kisra. Di perjalanan itu tidak ada ranjang empuk, tidak ada makanan hangat, tidak ada istirahat nyaman. Tapi hati mereka penuh keyakinan. Langkah mereka disinari cahaya tauhid. Bagian 5. Tiba di Quba dan disambut Madinah. Akhirnya Rasulullah tiba di Quba. Di sana, beliau membangun masjid pertama. Masjid Quba simbol awal peradaban Islam. Kemudian beliau melanjutkan ke Madinah. Suasana haru menyambut kedatangan beliau. Anak-anak menyanyi, "Tala'al badru alaina." Orang-orang berlarian, berebut ingin menyambut sang Nabi. Madinah berubah. Kota ini dulunya bernama Yatsrib. Setelah kedatangan Rasulullah, ia menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota yang bercahaya. Ukhuwah dijalin. Kaum Muhajirin dan Ansyar bersatu. Kaum Ansyar memberikan separuh harta mereka. 1 rumah, 2 keluarga. 1 saudara kandung, 1 saudara seiman. Anak-anak Madinah mencintai Rasulullah. Kaum wanita mengirimkan hadiah makanan. Orang-orang miskin tersenyum karena merasa memiliki pemimpin yang memahami penderitaan mereka. Hijrah kita hari ini, saudaraku, hijrah adalah panggilan, bukan hanya sejarah. Kita mungkin tidak berhijrah menyeberangi padang pasir, tapi kita bisa berhijrah dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju sadar, dari cinta dunia menuju cinta akhirat. Hijrah adalah bukti cinta, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika Rasulullah rela kehilangan tanah kelahiran demi iman, apa alasan kita untuk tetap diam dalam dosa? Hijrah bukan akhir. Itu adalah awal. Dan di ujung setiap hijrah, selalu ada Madinah. Kota yang bercahaya, hati yang tenang, kehidupan yang bermakna. Berhijrahlah. Dari riba menuju kehalalan. Dari pacaran menuju pernikahan. Dari ghibah menuju diam yang bijak. Dari cinta palsu menuju cinta ilahi. Berhijrahlah. Karena kita tak tahu kapan ajal akan menjemput. Berhijrahlah. Karena mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir. Karena langit masih menyaksikan siapa yang memilih Allah di atas segalanya. Inilah jejak para saleh, kisah hijrah Rasulullah dan para sahabat. Kisah cinta, pengorbanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Semoga kisah ini menggetarkan hati kita, membangkitkan semangat hijrah dalam hidup kita masing-masing, dan mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyusuri jejak-jejak para saleh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.